Baik, teori pertama yang akan kita bahas adalah teori humanistik. Nah, konsep pendekatan teori humanistik menekankan bahwa pengembangan potensi diri secara utuh, mencakup emosi, perasaan, nilai, dan aktualisasi diri. Di mana belajar dianggap berhasil jika individu mampu menjadi dirinya sendiri secara optimal. Kemudian kita akan membahas tokoh di teori humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow dan yang kedua adalah Carl Rogers. Teori Abraham Maslow sendiri mengemukakan hierarki kebutuhan manusia dari yang dasar sampai dengan aktualisasi diri. Selanjutnya ada tokoh Carl Rogers. Ia menekankan konsep student centered learning, di mana menekankan pentingnya kebebasan belajar dan suasana yang mendukung. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan dan kelemahan dari teori humanistik sendiri. Di teori humanistik ada kekuatan yang pertama menghargai setiap individu, keunikan setiap individu itu harus kita hargai. Yang kedua itu ada mendorong motivasi intrinsik. Yang ketiga ada membentuk kepribadian yang sehat dan percaya diri. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan siswa dan guru bisa lebih hangat dan empatik. Kalau tadi kita membahas kekuatan, sekarang kita akan membahas kelemahan dari teori humanistik sendiri. Ada sulit diterapkan dalam kelas besar. Yang kedua, kurang menekankan aspek akademik yang terstruktur. Serta yang terakhir itu penilaian akhir hasil belajar cenderung secara subjektif. Di teori ini, implikasinya dalam pendidikan adalah bagaimana guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa, lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan mendukung, serta menekankan pada pengembangan karakter dan emosi pada siswa. Yang kedua, kita akan membahas teori konstruktivistik. Konsep pendekatan teori konstruktivistik ini memandang bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa itu sendiri, di mana pengalaman dan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Di teori ini ada dua tokoh. Yang pertama itu Jean Piaget dan yang kedua ada Lev Vygotsky. Menurut Piaget, pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kemudian menekankan tahap perkembangan kognitif anak, di mana siswa harus aktif membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman. Sedangkan teori Vygotsky sendiri menekankan peran lingkungan, sosial, dan budaya dalam belajar. Konsep penting dari teori Vygotsky ada ZPD dan scaffolding. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan dan kelemahan yang ada di teori konstruktivistik. Yang pertama ada mendorong pemahaman mendalam, yang kedua ada bagaimana mengembangkan pemahaman berpikir secara kritis, yang ketiga pembelajaran lebih aktif dan bermakna, serta mengaitkan materi dengan pengalaman yang nyata. Kalau tadi kita membahas kekuatan yang di teori konstruktivistik, selanjutnya kita akan membahas kelemahan yang ada di teori ini. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Tidak semua siswa mampu belajar mandiri. Yang selanjutnya membutuhkan guru kreatif dan terlatih, serta bisa membingungkan jika tidak diarahkan. Selanjutnya, implikasi dalam pendidikan di teori konstruktivistik itu ada yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut problem-based learning. Yang kedua, diskusi, eksperimen, dan kerja kelompok. Yang ketiga, ada guru sebagai pemimpin atau guide. Yang keempat, bagaimana penilaian lebih menekankan proses daripada hasil akhir.